Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ananda ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk dulu. Silakan. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Apakah ada waktu bercerita Pak? Iya, Ananda. Bapak punya apa? Iya Pak, saya mau sedikit cerita ke Bapak tentang pribadi saya. Boleh tidak? Ya, boleh tulis. Sekali Ananda. Apa nih yang mau diceritakan ke Bapak kalau silakan mau diceritakan apa? Iya Pak. Saya merasa selalu saya kurang becus dalam melakukan sesuatu Pak. Saya merasa tidak berguna dalam melakukan sesuatu ya Pak. Dalam konteks pembelajaran, entah di organisasi ya Pak. Oh, jadi Ananda ini ceritanya merasa bahwa ketika melakukan sesuatu hal ini, Anda ini merasa bahwa kekurangannya ini dari saya seperti itu. Iya Pak. Saya Pak, saya selalu overthinking gitu. Seperti ini tuh bagaimana kalau bisa lebih kalau bisa Bapak ini Pak lebih tahu lebih dalam bagaimana ini seperti apa? Misalnya begini Pak, ketika saya membantu teman-teman saya dalam melakukan sesuatu, contohnya kemarin kerja kepanitiaan di sekolah, Pak. Sempat juga di organisasi yang saya jalani sekarang Pak. Kadang ketika kegiatan itu terlaksana, tetapi kurang maksimal. Nah itu saya selalu berpikiran bahwa mungkin ini salah satu ketidakbecusan kinerja saya, sehingga hal seperti ini atau kegiatan seperti ini akhirnya kurang maksimal seperti itu Pak, sehingga saya selalu berpikiran dan selalu membuat saya resah di keseharian saya Pak. Jadi ceritanya ada tingginya ketika dalam melakukan sesuatu hal itu bahwa Anda merasa hal tersebut ketika tidak maksimal itu Anda merasa bahwa ini salah satu karena ketika penyebab dari tidak maksimal ini adalah saya seperti itu ya, sehingga Anda ini selalu pikiran bahkan membuat pikiran Anda ini resah ya seperti itu ya tadi Anda katakan. Iya Pak, betul. Saya selalu besar pikiran akan tidak konsen Pak gara-gara itu pembelajaran. Saya selalu berpikiran saya takutnya hal itu akan berpengaruh ke nilai jadi merasa bahwa keresahan ini selalu menghantui diri Anda ya, sehingga dalam keseharian Anda itu selalu merasa resah, gelisah dan selalu berpikiran akan hal tersebut ya. Iya betul. Jadi terus ada lagi yang mau diceritakan? Yang bertanya itu Pak, begini Pak. Teman-teman saya tidak pernah Pak kayak memandang baik Pak kalian saya lakukan Pak, dan hal itu yang mungkin yang menurut saya overthinking. Kayak misalnya saya melakukan sesuatu, ada beberapa teman yang pandangannya sinis ke saya Pak. Jadi kayak saya merasa mungkin saya lakukan salah dan yang lain mungkin tidak mau menegur Pak, dan itu sangat memberatkan hati saya Pak. Itu yang sehingga membuat hati anak ini resah. Kalau Bapak lihat dari masalah Anda ini, Bapak sedikit memberikan solusi aja nih mengenai masalah yang Anda ceritakan ini. Pertama-tama perlu Anda tahu adalah apa yang menjadi di luar kendali Anda. Misalkan Anda sudah melakukan semaksimal mungkin kegiatannya Anda
kinerja-kinerja itu sudah dilakukan dengan semaksimal apa yang bisa Anda kerjakan. Nah, tapi pada akhirnya nanti kegiatan ini kurang maksimal. Nah, itu bukan lagi kok dari apa? Bukan lagi kuasanya Ananda. Itu sudah di luar dari kegiatan ini. Jadi itu apa? Sebab apa begini? Itu bukan di luar lagi kegiatan Anda. Tapi walaupun Ananda sudah sangat berusaha. Nah, dan terus yang kedua adalah jangan selalu merasa bahwa hal ini adalah karena penyebabnya adalah saya, jangan karena dan juga jangan apa ketika Anda berpikiran seperti itu kan hal begitu kan bukan di luar bukan kuasanya Anda untuk terjadi hal seperti itu. Yang bisa mengontrol diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Maksudnya begini, misalkan apa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, apa yang orang lain bicarakan kepada Anda, itu adalah kuasanya mereka. Bukan kita tidak bisa mengontrol itu semua. Yang bisa kita kontrol sendiri adalah diri kita sendiri Anda. Jadi walaupun apa yang terjadi di luar sana, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sikapi kepada Anda, biarkan saja. Yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana Anda bisa mengatur emosinya, dirinya Anda toh sehingga dan Anda juga ketika Anda tidak pikirkan hal tersebut itu tidak akan membuat Anda resah. Tapi ketika Anda izinkan ceritanya, pikiran-pikiran tersebut, hal tersebut masuk ke dalam diri Anda, itu yang membuat Anda resah. Jadi intinya di sini adalah Anda sendiri, Anda yang punya kontrol atas Anda sendiri, kuasanya Anda sendiri terhadap diri Anda sendiri. Kalau hal seperti itu bukan kuasanya Anda, tidak bisa Anda kontrol itu semua. Ada filosofi seperti ini mengatakan bahwa kita tidak bisa menutup mulut orang, kita tidak bisa menghalangi hal ini semua terjadi. Yang kita bisa lakukan karena kita punya dua tangan, maka hanya yang bisa kita lakukan adalah menutup mata, menutup telinga, ceritanya seperti itu. Serta apa yang orang lain katakan itu urusan mereka. Mereka punya mulut, mereka punya kuasa tersebut toh. Tapi yang menjadi Anda punya kuasa atas diri Anda sendiri. Dan ketika Anda tidak pikirkan toh tersebut masuk ke dalam diri Anda, kita misalkan kau tutup saja telingamu toh, itu filosofinya kau tutup telingamu, itu tidak akan masuk ke dalam seperti itu. Jadi biarkan saja apa yang mau mereka katakan itu sudah di luar kuasanya Anda. Anda yang perlu bagaimana Anda bisa memaksimalkan apa yang bisa Anda maksimalkan. Jangan paksakan, karena ketika Anda memaksakan ya dan berdampak ke diri Anda sendiri. Jadi seperti itu. Bapak bisa kasih saran kan? Terima kasih atas sarannya Pak, ini sudah sangat membantu menenangkan pikiran dan hati saya Pak. Mungkin seterusnya mungkin saya bisa coba melakukan saran Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya mau izin dulu Pak, saya ada kelas sebentar ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Anak